Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, sebelum memperkenalkan nama saya Krisna dan Senipar, saya akan menjelaskan, saya akan menunjukkan bagaimana pengolahan data untuk modul 5 Oceanografi Fisika, proyek Oceanografi Fisika, yaitu mengenai pasang surut. Oke. Jadi sebelumnya kita akan eh, pakai ini dulu Google Earth Pro ya. Nah ini ditandain tadi, saya baru nyoba-nyoba sebelumnya. Nah, inilah koordinat untuk stasiun-stasiunnya. Nah, ini pada proyek kali ini saya mendapatkan bagian untuk mengolah data pasang surut dari stasiun Cirebon. Oke, itu ada ini latitude dan ini juga longitude dan ini longitude-nya. Jadi kita membuat menanda di petanya dulu dengan cara ini dan Cirebon. Dan ini koordinatnya tadi udah dimasukin ya sesuai yang ada di sini. Sesuai yang ada di sini tadi tuh 6,73. Oh, beda sedikit. Oke, jadi udah muncul penandanya. Kalau dari situ kita bakal save. Ini kita kasih nama. Ini sebenarnya bisa dihapus tapi nggak apa-apa. Ini kita biarin aja. Oke, jadi untuk peta udah belum di save ya. Oke, kita save ke sini aja dulu. Oke, untuk data peta untuk petanya udah di save. Jadi bisa kita lihat lokasinya itu udah di situ ya. Dan di Cirebon di sekitar situ. Oke, setelah pengolahan data, setelah pembuatan peta, selanjutnya kita kan ini atau namanya mulai olah data pasang surut ya. Jadi kita buka file download. Nah, ini kan ada di sini. Itu tadi untuk Google Earth ya. Dan ini untuk Nautile dan juga Irrigate. Kita kan pertama pakai Nautile dulu. Kita tuh bakal masukin di bagian input tuh. Nih. Dan ini saya baru nyoba.
Jadi kita masukin koordinat apa latitude dan juga longitude dan juga latitude itu sesuai yang ada di sini tadi. Oke. Sebentar. Oke, jadi setelah itu kita harus perhatiin dulu zona waktunya ya. Ya kan kota Cirebon itu masuknya di wilayah Indonesia Barat, WIT, WIB. Kalau kita pakai apa pembagian waktu UTC, WIB itu masuknya +7. Jadi ini kan kita mulai dari tanggal 31 bulan April, bulan apa nih, Maret. Jadi supaya dia masukin, jadi nanti sebenarnya kita mulai dari bulan April tanggal 1, tapi kita mundur 1 hari. Dan kalau karena dia UTC +7, kita kurangin 24 kurang 7. Jadi kira-kira di jam 17, jam 5 sore. Sampai tanggal 30 April, ini kan 2024 tahun 2025. Terus untuk jamnya kita tambah 1 jam. Nah ini untuk nama filenya kita ganti. Tadi kan LB ini Labuan Bajo. Ini sempat cobaan. Ini kita ganti jadi Cirebon, CRB. Nah, ini save. Habis itu, bisa kita tutup dulu. Buka lagi. Wah, kita jalanin dulu. Kita lihat di sini dia tahu kan program lagi jalan. Oh, tadi kayak ada yang enggak. Nah, nah, ini adalah yang kita data yang kita butuhkan nanti. Kebetulan jadi Excel saya kemarin ya gimana bilangnya ya? Hmm, kan saya riset sistem jadi lisensinya hilang. Karena itu kayaknya saya butuh bantuan teman saya untuk mengubah file ini jadi Excel. Ya, kayaknya saya pause dulu deh. Oke, jadi saya minta tolong ke teman karena permasalahan lisensi ya. Karena saya habis riset sistem jadi nggak bisa pakai Excel. Nah ini saya minta tolong ke teman untuk diubah yang tadi jadi gini. Oke. Nah, udah ini kita terus kita copy. Habis itu kita bakal masuk ke Ergotite ya. Nah, kita bakal masuk ke program Tight Input. Oke. Ikuti tasnya.
coba interval pengukuran. Dan ini ada berapa data ya? Ada 723. Tapi untuk baris satu sama 2 kan dipakai untuk keterangan. Jadi total datanya itu sebenarnya ada 721. Ini kalau udah kita save. Kita juga bisa pakai Ctrl S. Oke. Maaf ya guys, pilot. Setelah itu menjalanin RG type-nya. Tadi namanya apa ya? Nanti. Add output Cirebon aja kita punya CRBM dot txt. Nah, oke. Ini bisa kita lihat. Kita buka dengan Notepad. Ya, ini dia ada konstituen, ada amplitudo, juga ada beda pasang. Jadi ini adalah gimana bilangnya? Hasil analisis ramalan untuk pasang surut yang terjadi di perairan Cirebon. Oke, jadi selanjutnya saya press dulu. Harus minta bantuan untuk convert file. Oke, lanjut. Jadi saya baru pulang kampus ya jam 6 ya. Dan udah habis minta tolong untuk file yang tadi type Cirebon tadi ya. Oke, jadi kita lihat. Nah, ini dia. Udah diubah ya, jadi bentuk Excel. Oke, setelah itu ini kita copy aja. Eh, oke, sudah kita transpose ya. Hmm, apa nih? Sebentar. Oke, jadi udah ini ya, terus cek Balramin. Nah, jadi itu kita bakal lihat kenapa kita harus melakukan transpose tadi. Nah, jadi ini ya, kita harus mengubah nilai yang ada di atas ini. Oke, jadi yang ini kita copy. Ya, ini kita paste ke sini. Ini nggak boleh kita spasi. Terus kita save. Udah oke sih. Nah, oke, jadi udah di save. Terus kita pindah ke sini. Sekarang kita bakal pakai program AirDrop. Kita masukin nama file tadi, Balramin. Apa?
Ram, Ram Cirebon. Ini harus dot apa ya? Maksud txt ya? Mana ini? Nah, ini udah jadi ya. Ini adalah file untuk Bang Ramin yang Cirebon. Nanti file ini itu juga bakal kita ubah lagi jadi Excel. Nah ini saya harus minta bantuan teman saya lagi ya. Jadi saya post dulu. Oke ya. Jadi setelah minta bantuan untuk bikin yang ini, jadi ini kita bakal ambil sampai data ke 720. Oh, lewat. Nah, untuk di ini apa namanya Excel untuk praktikan. Di sini udah ada kurva kali berapa sih ini tuh untuk grafik pasang surut. Karena itu ditaruh di sini nggak sih? Ini ya sini kan ada 720 soalnya. Dia udah sampai 712. Nah, oke. Sekarang yang di sini ya. Untuk yang ini tuh kita ngambil nilainya dari yang di sini. Oke. Kemudian kita harus mencari nilai-nilai yang ada di sini, nilai form ini. Kita bakal cari dulu, kita bakal lihat di mana jadi. Nah, inilah rumus-rumus yang bakal kita pakai. MSL itu mean sea level, itu ASO. Oke. Coba kita lihat di sini ya. SL mean sea level di sini. Ya, itu yang benar. S0-nya juga belum. Oh, ini S0. Ini itu berarti yang mana tadi? Wait, sebentar. Oke, nah jadi mana tadi sih rumusnya? Nah ini kita lihat paling atas ya AS0. Selain itu juga ada apa lagi di sini? Min sea level ya. Terus ada LLWL itu AS0, AS0 terus dikurang apa nih? Dikurang sama A, oh dalam kurung ya, dalam kurung AM2 tadi, AM2, kemudian ditambah AS2, tambah AS2,
ditambah AN2 AK1 ditambah AN2 ditambah AK1 ditambah A01 ditambah AO1 ditambah tambah AP1 AP1 Kayaknya ada yang kelewat ya. K1 tadi ya, belum. K1. K1 ditambah kan K2, K2. K2 udah, habis K2 itu dia kayaknya ditambah semuanya sih. AM4 sama AMS4. AM4 tambah. Udah gitu rumusnya. Kita lihat nilai LLWL-nya atau LLWL itu adalah lowest low water level. Ini ketinggian permukaan air terendahnya. Habis itu udah HHWL atau highest high water level, itu ketinggian air yang paling tinggi dia ya. Itu rumusnya adalah H0 AS0 itu ya kan. Benar nggak sih itu? Ya, AS0 ditambah M2 S2 ke 1. Sama O1 P1 K2. Oke, itu kita udah dapat nilai HWL atau ketinggian air paling tingginya ya. Habis itu ada Z0 atau chart datum. Oke, jadi ini adalah nilai yang bakal kita pakai untuk menemukan nilai-nilai lainnya. Oke, jadi Z0 itu rumusnya mana nih? S0 dikurang setengah dikurang setengah apa 1,2 dikali N2 tambah S2 tambah. Ini pakai A atau pakai G? Oh, sebentar guys. Oke, kembali. Kurang dalam kurung apa aja? M2 tambah S2 tambah K2. M2 S2 tambah. Oke, kita udah dapat nilai Z0 ini ya. Negatif ya. Baiklah, apa-apa. Mungkin memang negatif ya nilainya. Di situ kita bakal nyari nilai MLWL atau mean low water level. Jadi rata-rata ketinggian permukaan air saat dia rendah ya. Itu Z0 dikurang M2 tambah S2. Ini tadi MLWL. Ini kan MLWL. Ini
Zenon. Eh, kurang ya? Oleh ini ya? Kurang, kurang, kurang. Kurang. Kemudian untuk nilai ininya, ini rumusnya sama tinggal ditambah aja. DM2 S2. Oke, jadi sudah lengkap ya teman-teman. Untuk bagian Excelnya. Oke, nah ini tadi udah. Tadi tuh kenapa nggak muncul nih? Karena tadi belum aku nggak aku convert ke number ya. Tadi aku coba otak atik dan dapat akhir. Nah ini kita ganti dulu. Perairan Cirebon bulan April tahun 2025, kelompok 8, Oceanografi C. Eh, nah, oke. Baik, sekian untuk pembuatan videonya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Ini modul terakhir untuk Oceanografi Fisika. Selamat sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.